inilah gambaran potret nyata warga negara Republik Indonesia, khususnya yang ada di situ ya, di daerah Solo itu. Wow, kayak gitu berebut makanan gratis. Yang pada minta kurang kesadaran budaya antri, mungkin juga karena memang nggak pernah makan, memang nggak pernah gitu, memang keadaan ekonominya memang nggak pernah makan yang begitu. Apakah pantas itu diucapkan oleh engkau? Hal apa yang membuat engkau bisa berkata begitu? Ada apa antara engkau dengan warga Solo? Ada apa antara engkau dengan warga Pak Jokowi? Ada apa engkau dengan Indonesia? Ketahuilah Aldo, sesungguhnya banyak orang Solo yang tersinggung oleh engkau. Orang Solo tersinggung, maka orang Indonesia pun tersinggung. Nah, ini gue harus bikin konten ini untuk melawan framing orang-orang rasis ya, rasis pengecut yang mencoba memotong-motong video gue tentang kirap Kaisang itu, ada berebut makanan itu, dikira gue menghina warga Solo. Itu jelas-jelas framing pengecut. Kenapa gue bilang framing pengecut? Di situ gue nggak ngebahas warga Solo. Di situ gue ngambil video yang disebar oleh salah satu akun Instagram Sukoharjo Solo. Dan yang komentar-komentar di situ ya orang-orang Solo yang ada di situ di Instagram tentang Solo, tentang kirap Kaisang. Nggak ada gue ngebahas warga Solo, nggak ada. Gue ngebahas yang nonton kirap Kaisang, yang berebut makanan masalah martabak. Itu yang gue bahas. Dan itu bukan komentar gue sendiri. Itu ada di akun Instagram. Nih ya. Ini saya bilang, ini otaknya perlu, otak apa ini? Otak dungu ini kalau begini mah caranya. Kasatein sama kayak otak udang. Mengkerdilkan masalah. Seperti itu ya. Dan akan menjadikan sebuah konten, bisa saja tafsirnya ujaran kebencian. Bisa saja mungkin Babe Aldo dimensi kerohaniannya penuh dengan kehasudan, dan ini bahaya. Saya sebagai santri tersinggung dong. Saya dengar Babe Aldo itu adalah Habib. Katanya sih Juriyat. Ya, Habib Juriyat Rasul. Dalam kitab Anwarul Qudsiyah ya, atau juga dalam kitab-kitab kewalian yang lainnya, yang namanya Habib adalah umanaul ummah, tidak boleh mengajarkan ujaran kebencian. Kalian baca sendiri. Ya kalian nilai sendiri, gue ngebacain, dan nanti di akhir ini juga akan gue tampilin itu konten gue yang dikatain bahwasanya gue ngatain warga Solo. Cari kalau gue ngatain warga Solo, terus dibilang gue menghina warga Solo. Woi para pengecut, kalau memang gue menghina warga Solo, cari satu, jangan suka motong-motong video. Yang gue bahas di situ adalah tentang bagaimana warga berebut martabak. Dan itu juga dikomentari di akun Instagram yang tadi, yang akan gue tampilkan ini. Dan video gue penuhnya akan gue kasih ke lu nih sekarang. Kalian lihat sendiri. Buat para pengecut yang begitu, alah, jangan begitu. Kalau nggak fitnah nggak makan lu ya. Kalau nggak fitnah nggak makan lu. Hah? Gimana gua ngehina warga Solo? Cari. Nih. Hai Aldo, berhati-hatilah kau berucap. Pakailah etika. Jangan kebencianmu, jangan nyindirmu, jangan ketidaksukaanmu pada sesuatu, pada seseorang membuat engkau lepas dari etika berbicara di dalam konten atau di darat. Hiduplah engkau di Indonesia dengan etika, hiduplah engkau di Indonesia dengan adab dan akhlak. Kemudian seseorang Aldo bukan karena nasabmu, tetapi karena akhlakmu. Aldo. Babe Aldo seakan tak mau menerima atas berbagai tudingan-tudingan yang selama ini dialamatkan kepadanya, yang diduga itu melakukan ya penghinaan terhadap masyarakat Solo. Justru Babe Aldo kemudian merespon ya dengan tegas, merespon balik bahwa itu video yang sengaja dipotong, video yang dibuat oleh orang-orang tertentu ya, framing-framing tertentu yang sifatnya hendak ya menjatuhkan dia punya kredibilitas. Bahkan dengan lantang Babe Aldo menyebut bahwa ya itulah pengecut-pengecut ya yang memotong videonya, membuat framing-framing seolah-olah bahwa dia ya merendahkan atau menghina warga Solo, padahal tidak ada sama sekali ya menurutnya. Bahkan Babe Aldo mengatakan, menantang bahwa mana saya tidak menyebut ya masyarakat Solo, bahwa itu adalah sebuah komentar-komentar ya di Instagram yang kemudian dia posting ya, dan dia narasikan, tetapi tidak ada maksud ya, bahkan tidak ada yang menyebut masyarakat Solo. Katanya itu adalah segelintir dari orang-orang ya yang membuat framing-framing ya, dan menurutnya itu pengecut. Bahkan Babe Aldo dengan tegas ya, dengan keras dia menyatakan bahwa ya sudahlah ya, jangan cari makan dengan cara-cara seperti itu, membuat framing-framing yang tak bermutu ya. Bayangkan
kita melihat bahwa Papi Aldo ini memang sifatnya ini ya kelihatannya memang begitu arogan ya. Begitu direspon dia punya statement, ya bukannya dia minta maaf, bukannya dia menyesali tindakannya, tetapi justru ya membuat pernyataan-pernyataan balik yang juga ya membuat kita ini kemudian tambah ya menyayangkan, menyedihkan ya sikap-sikap seperti itu. Seharusnya ya beliau harus gentleman mengakui ya jika saya keliru ya saya mohon maaf, saya minta maaf karena telah membuat narasi seperti itu saya tidak sengaja. Idealnya sih seperti itu. Tetapi Papi Aldo justru ngelas bahwa dia tidak melakukan hal itu. Ya. Bahkan ya Papi Aldo mengatakan bahwa ya kakek saya itu, nenek saya itu orang dari Keraton Solo. Keluarga saya dari Solo. Tiap tahun ke Solo. Mana mungkin mau membuat statement-statement yang kemudian merendahkan masyarakat Solo. Ya. Ini kan upaya-upaya untuk kemudian ngeyel ya, ngelas, untuk kemudian lari dari sebuah tanggung jawab ya. Seharusnya kalau kita ini merasa sudah membuat pernyataan yang kemudian ya diduga merendahkan ya orang, apalagi ini masyarakat banyak begitu, ya kita cepat menyadari itu dan melakukan permohonan maaf. Itu lebih baik, itu lebih gentle ketimbang harus membuat narasi-narasi ya yang seolah-olah mencari pembenaran ya, seolah-olah mau membela diri, lalu kemudian mencari kambing hitam bahwa itu orang-orang yang kemudian membuat framing-framing ya, kemudian ya sengaja dipotong ya, padahal saya tidak menyebut ya masyarakat Solo. Ini kan sebuah sikap yang menurut kita ini ya jauhlah dari sikap-sikap seorang yang katanya masyarakat ya kelas menengah ya, masyarakat yang begitu banyak fans ya, yang pergaulannya luas ya. Seharusnya ya harus melakukan ya cooling down dalam bentuk ya melakukan permohonan maaf ya kepada masyarakat Solo ya. Kenapa sih tidak mau melakukan seperti itu? Apa susahnya? Ya, minta maaf ya. Karena masyarakat Solo sudah merespon ya dengan tegas ya. Sekalipun mungkin menurut kita itu hal yang sederhana, tetapi kan publik sudah merespon dengan begitu ya luar biasa. Seharusnya kita kalau bijak melakukan permohonan maaf. Apa susahnya? Ya, yang susah itu kalau kita tidak mau menyadari kekeliruan yang dilakukan. Yang susah itu karena kita selalu merasa benar. Ya, yang susah itu karena kita tidak mau mengakui kesalahan. Nah, di situ beratnya. Yang selalu muncul adalah arogansi. Ya, yang selalu muncul bahwa ya saya ini hebat ya, saya ini ya tidak pernah melakukan kekeliruan, yang saya lakukan ini sudah tepat ya, yang saya lakukan ini hanya mengomentari dari apa yang dilakukan orang ya. Ini kan sebuah sikap-sikap yang sekali lagi itu ya tidaklah terpuji ya. Dalam kehidupan modern seperti ini di mana saluran informasi begitu cepat ya, seharusnya kita juga harus peka terhadap dinamika yang ada di luar sana. Ketika ada statement kita yang membuat polemik, ya seharusnya langsung kita respon ya, saya mau maaf, minta maaf ya, untuk ya menenangkan situasi, ya membuat sejuk keadaan, ya membuat ya tidak panas situasi. Seharusnya seperti itu. Tetapi Aldo malah menampilkan sebuah sikap yang seolah-olah mencari ya kambing hitam, bahwa ada orang yang kemudian membuat framing-framing, memotong videonya, ya menuding dia menghina warga Solo, padahal tidak. Sekali lagi, ini adalah sebuah sikap yang kurang terpuji, dan seharusnya Papi Aldo melakukan ya permintaan maaf, dan lagi membuat narasi-narasi yang justru akan semakin membuat keadaan ini semakin panjang, ya semakin panas dan semakin ribut. Karena saya yakin warga Solo tidak akan serta-merta untuk kemudian menerima perlakuan-perlakuan seperti itu. Dan kita tahu bahwa masyarakat Solo ada masyarakat yang pintar, yang masyarakat cerdas, masyarakat yang intelek, tidak mudah dan gampang untuk kemudian diarahkan ya dan diperlakukan begitu saja. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.